Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traderku semuanya. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar apa itu SND. SND itu supply and demand. Terus ada apa aja supply and demand itu, ada kawasan rally based drop based drop, rally based rally, and rally based drop. Terus kita sudah belajar apa itu balance dan imbalance. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memarkingkan zone atau cara marking kawasan-kawasan supply and demand. Di sini saya sudah lukis chart pattern di pen ya. Nah, ini ada contoh pergerakan-pergerakan naik, terus dia membuat base and then dia drop. Nah, di kawasan manakah kita harus memarkingkan zone supply and demand? Nah, daripada cara memakikan zone supply and demand itu ada asasnya, ada standarnya ya. Daripada body bawah sampai dengan shadow atas. Body bawah yang mana? Nah, di sini karena ada penurunan yang signifikan, ini candle bearish, penurunan signifikan, lalu ada candle bullish. Nah, di candle bullish inilah daripada bodinya kita markingkan. Daripada bodinya kita markingkan sampai dengan shadow paling atas. Shadow paling atasnya yang mana? Ya, yang merah. Shadow paling atas yang merah dan bodinya yang biru. Nah, ini dinamakan kawasan supply and demand. And then, ini namanya apa? Karena pergerakan price ya, dia sedang naik, artinya dia rally. And then, di sini dia membuat base. Lalu dia drop, artinya ini kawasan supply zone, rally, base, drop. Oke, kita tulis aja supply zone. Supply zone. Nah, beginilah standar kita untuk membuat kawasan-kawasan supply zone. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Di sini ada pergerakan drop, lalu dia membuat base. Nah, ini nampak jelas base-nya ya, karena di sini ada dua candle yang kecil-kecil dan sejajar. Ini base ya. Lalu ada pergerakan yang signifikan, dia naik. Ya. Nah, untuk ini artinya kita akan arsir kawasan demand zone ya. Ini sudah masuk ke kategori drop base rally ya. DBR, drop base rally. Di manakah? Sama seperti yang tadi di supply zone, daripada body sampai dengan shadow paling atas. Ini untuk supply zone karena kita akan melakukan open posisi sell, jadi sampai shadow paling atas. Nah, ini untuk demand zone, daripada body sampai dengan shadow paling bawah. Bodinya body yang mana? Bodinya body yang pada saat candlenya turun, bearish, candle bearish ya, ini body candle bearish sampai dengan shadow paling bawah. Yang mana shadow paling bawah? Nah, yang ini shadow paling bawah. Ini dinamakan kawasan demand zone. Demand zone. Nah, beginilah asas daripada standarisasi kita untuk mengarsir kawasan-kawasan supply zone and demand zone ya. Saya ulangi lagi, daripada body sampai dengan shadow paling atas itu untuk supply zone. Kenapa sampai shadow paling atas? Karena kita akan open sell di kawasan supply zone ya. Nah, untuk demand zone daripada body sampai dengan shadow paling bawah. Kenapa shadow paling bawah? Karena kita akan melakukan open posisi buy. Gunanya shadow paling bawah itu untuk kita meng-shortkan jarak stop loss ya, untuk mengkecilkan stop loss. Ini memang tidak terlihat base-nya, ini terlihat base-nya, tapi no problem karena kita akan gunakan multiple time frame ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke MT4 ya. Di MT4, nah ini di MT4 ya. Biasanya kalau ingin mengarsir kawasan demand zone and supply zone itu biasakan dia time frame yang lebih besar. Paling besar daily ya, paling besar daily. Biasanya di daily saya ya. Di daily mana kawasan supply zone and demand zone. Oh, ini udah saya ini
Saya kosongkan terlebih dahulu. Nah, kawasan supply zone and demand zone daripada body sampai dengan shadow paling atas untuk supply zone. Sedangkan demand zone daripada body sampai shadow paling bawah. Nah, ini time frame daily, market gold ya. Market yang lamai orang trading di sini. Nah, mana supply zone and demand zone-nya? Kita zoom out terlebih dahulu. Emang di sini sih untuk market gold itu. Tapi no problem lah, terlalu jauh karena ini basic ya. Di sini kita punya kawasan. Nah, ini kalau tadi saya jelaskan daripada drop daripada body sampai dengan shadow paling bawah itu bodinya yang kecil ya. Sekarang ini body bearish-nya besar. Kalau kita arsir dari sini itu kita memiliki stop loss yang sangat-sangat besar. Nah, gimana caranya? Nah, kita ambil body sebelum dia terbang tinggi. Ini bodinya ya. Candle doji. Ini ada doji di sini. Ini doji. Ya, oke. Dari doji, body doji kita markingkan. Nah, body doji sampai dengan shadow paling bawah. And then apa? Di sini ada pergerakan drop, base, drop. Nah, ini kawasan drop, base, drop. Daripada body sampai dengan shadow paling atas kita markingkan. Nah, ini kawasan supply zone. Supply zone. Nah, ini kawasan supply zone. Ini kawasan demand zone. Kita tulis dulu supply zone and demand zone-nya. Demand zone. Nah, ini demand zone. Nah, lalu sekarang kita ukur. Memang kalau kita membuat kawasan supply zone and demand zone di time frame daily, kita akan memiliki stop loss yang besar. Ini berapa pip? Oh, ini kecil nih, tumben. 19 pip. Lalu ini berapa pip? 122 pip, 122 pip. And then ini berapa? 185 pip, ini sangat besar ya. Nah, gimana kita mengecilkan daripada zone-nya? Kita kasih arsir dulu, horizontal line. Kita taruh dulu horizontal line ya. Setelah kita taruh horizontal line di time frame yang besar, kita kecilkan time frame-nya ke time frame yang kecil. Ini daily kita kecilkan ke H4. Maka akan nampak di H4 mana kawasan supply zone and demand zone. Nah, ini terlalu besar rectangle-nya. Tadi saya arsir di sini ya. Nah, di sini ada pergerakan. Nah, di daily ada pergerakan yang langsung drop. Nah, ini kan drop. Ini drop ya. Di H4 maka akan berubah. Nah, dropnya di sini. Nah, ini kawasan supply zone-nya. Ini kalau kita lihat drop, base, rally, base, drop. Ini rally, base, drop. Nah, kita ini adjust-kan. Nah, ini adjust-kan daripada body ini sampai dengan shadow paling atas. Shadow paling atasnya mana? Ini kan. Nah, ini kita kecilkan lagi. Nah, punyalah kita. Yang kita ukur berapa pips? 81 pip, masih besar? Ya, karena time frame H4. Nanti kita kecilkan lagi ke time frame H1. Mana time H1? Nah, ini masih sama bentuknya, rally, base, drop. Masih rally, base, drop. Nah, kita kecilkan di sini daripada body sampai dengan shadow paling atas. Nah, kita ukur sekarang kita berapa punya kawasan. Oke, 30 pip. 30 pip besar tidak? Kecil ya, 30 pip itu kecil, tidak besar.
Lalu sekarang yang bawah, tadi kita arsir di time frame daily. Kita arsir time frame daily. Sebentar ya, ada itu dulu, saya tinggal dulu sebentar. Nah, dilanjut. Di time frame daily tadi kita sudah membuat arsir kawasan di main zone. Kita kecilkan ke time frame hash4. Time frame hash4. Mana kawasannya? Ini shadow yang paling bawah. Ini sini ya. Nah. Terus kita cari yang pergerakannya naik di main zone. Di sini dia melakukan kenaikan yang signifikan. Kita adjustkan yang ini. Daripada body-nya sampai dengan shadow paling bawah. Nah. Ini asas standarnya ya. Tuh kita dapat berapa pip sekarang ukur. 100 pip. Oh, masih besar. Kita kecilkan lagi time frame ke hash1. Di hash1 maka akan nampak lagi. Oh iya, nampak. Di sini dia mulai adanya kenaikan. Ini gunanya multiple time frame ya. Kita kecilkan daripada body sampai dengan shadow paling bawah. Ini kan yang bawah yang ini ya. Tapi kita bisa ambil yang ini aja, no problem. Berapa pip? 52 pip. Oke, kalau pengen jelas, dikecilkan lagi time frame-nya ke M30. Ini 42 pip, masih besar. Sekarang nampak jelas. Di time frame M30 di sini. And then ini, nah ini di sini. Set. Nah, sudah. Dapatlah kita kawasan di main zone. Berapa pip yang kita ukur? 24 pip. Nah, ini baru nice kawasannya 24 pip. Jadi, fungsinya multiple time frame itu ialah untuk mengecilkan kita punya zone kawasan supply zone and then kawasan di main zone. Sampai sini paham cara kita marking zone-nya ya? Nah, sekarang kita besarkan lagi time frame-nya ke hash1 ataupun ke hash4. Kita cari lagi kawasan-kawasan di main zone. Ini kawasan apa namanya berarti? Yang atas tadi. Rally base drop. Oke, kawasan rally base drop. Kita lukis. Kita namai kawasan rally base drop. Karena pergerakan dia naik ya, dari sini dari bawah dia naik terus drop. Rally base drop ya. RBD disingkat saja, RBD rally base drop. Terus yang tadi apa? Ini hash1 ya. Drop base rally. Oke, drop base rally kita tandai lamai ya. Drop base rally DBR. Oke, kita sudah punya kawasan sekarang. Satu rally base rally and then satu rally base drop. Nah, terus gimana jika sudah kita markingkan di time frame yang besar tadi? Kita cari ya. Sekarang di time frame yang kecil kita boleh cari ya. Kita boleh cari mau di time frame H4, di time frame H1, kita cari kawasan supply zone and demand zone lagi. Mana kawasan-kawasan supply and demand zone? Dia naik di sini and then dia turun. Rally base drop base rally base rally. Di sini ada drop base rally. Di sini ada drop base rally. Ini kawasan drop base rally. Nah. Ini kawasan drop base rally. Kita ukur berapa pip? 95 pip. Ini hash4, hash1. Kita punya kawasan hash1. Berapa pip?
46 pips ya. Kecilkan lagi M30. Oh, nampak jelas sekarang. Nah, ginilah fungsinya multiple time frame. Untuk mengkecilkan daripada kita punya kawasan zone. Nah, ini 30 pip sudah. Pas. 30 pip. Paham sampai sini ya? Untuk kita mengelukis, mengarsir kawasan supply zone and then kawasan demand zone dengan menggunakan multiple time frame. Jika sudah dilukis, kita tandai lagi drop base rally. Sama seperti drop base rally, berarti ini kita kopikan saja namanya. Ini drop base rally. Terus kita besarkan ke time frame H1. Kita cari lagi kawasannya. Drop base rally, and then di sini ada rally base rally. Oke, di sini ada rally base rally. Ini rally base rally, kawasan rally base rally. Rally base rally. Harus diingat, tidak semua kawasan supply zone and demand zone boleh kita arsir. Tetapi jika masih basic, karena ini basic pembelajaran cara mengarsirkan, boleh semuanya diarsir kawasan supply zone and demand zone. Tetapi nanti di video berikutnya kita akan cari kawasan supply zone and demand zone yang sangat-sangat powerful. Nah, sampai sini untuk melukis kawasan supply zone and demand zone, paham ya? Ini demand zone. Namai demand zone. Demand zone. Demand zone, demand zone, and then demand zone. Lalu yang atas ini supply zone. Supply zone. Ini kawasan supply zone. Ingat konsep daripada supply and demand. Di mana ya? Di mana ketika price membuat area supply, contoh di sini di awal dia membuat area supply zone. Nah, ini supply zone. Ketika price membuat supply zone, kita markingkan terlebih dahulu. Setelah kita markingkan, kita tunggu sampai dia buat demand zone. Kita markingkan demand zone. And then apa? Pada saat price sudah buat demand zone and then price kembali masuk ke kawasan supply zone, kita boleh entry sell ya. Kita boleh entry sell di kawasan supply zone. Ya, kita boleh entry sell di kawasan supply zone. Lalu kita taruh stop loss di atas garis yang sudah tadi kita buat. Kalau ini berapa pip sampai garis? 30 pip. Oke, 30 pip. Ya taruh aja 30 pip karena kalau 32 pip terlalu besar ya. Kalau dianggap kecil, parabola kita taruh 30 pip saja. Begitu price masuk area supply zone, kita open posisi sell. Lalu kita tipikan di mana? Kita tipikan, kita take profit kan di kawasan demand zone. Tetapi jika posisinya seperti ini, janganlah tipikan di yang paling bawah demand zone-nya, tetapi tipikanlah di kawasan demand zone yang terdekat. Nah, kawasan demand zone yang terdekat mana? Ini drop base rally demand zone. Ini rally base rally demand zone-nya, kita tipikanlah di kawasan ini yang terdekat. Ini terdekat, demand zone terdekat. Lalu kita ukur. Stop loss hanya 30 pip and then plotting di sini hanya 13 pip. Lalu price turun sampai demand zone di sini ada 670 pip. Kenyang tidak? Kenyang ya. Iya, kenyang lah. Stop loss 30 pip and then take profit 670 pip dan dia hanya plotting 13 pip sahaja. Paham sampai sini ya? Terus, gimana kalau kita open posisi di kawasan demand zone? Nah, jika kita open posisi di kawasan demand zone, sama kita open di kawasan demand zone dan kita tipikan di kawasan supply zone. Ya, kita tipikan di kawasan supply zone seperti ini. Nih, ini kawasan demand zone nih. Kawasan demand zone ini demand zone, price turun dan di sini membuat penurunan yang signifikan di sini. Ini kawasan supply zone ya. Kawasan supply zone kita open buy di sini and then tipikan di sini.
Ini masih demand zone ya, demand zone nih. Ini supply zone-nya. Males ngetik saya ya. Ini kawasan supply zone-nya. Kita open ya, kita open di demand zone, kita tipikan di kawasan supply zone. Supply zone terdekat mana ya? Ini terdekatnya. Nah, kita ukur sekarang berapa pips yang ini kawasan. 24 pip, price turun sampai dengan 30 pip pas. Wah, udah kena stop loss kalau 30 pip pas. 32 pip lah ya. Nah, terus apa yang terjadi? Price naik 230 pip. Nice tidak? Nice ya. Nah, untuk mengecilkan time frame, untuk mengecilkan kawasan-kawasannya, kita kecilkan juga time frame-nya. Semakin kita kecilkan, semakin kita memiliki kawasan atau supply zone, demand zone yang kecil pula. Nah, ini belum kita kecilkan tadi, setelah dikecilkan baru dapatlah yang kawasan very kecil. Nah, ini juga sama nih, kalau dikecilkan balik, nih ini belum sampai body tadi, ini sampai body udah kita zoom. Oh, udah sampai body sekarang. Dan berapa pip sekarang nih? Oke, 24 pip. Artinya yang tadi 30 pip masih bisa masuk, kecil juga. Nah, sampai sini paham ya cara marking supply zone and then demand zone. Di video-video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengetahui letak kawasan supply zone atau demand zone yang sangat-sangat powerful ya. Kembali lagi video berikutnya seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.